Kasih setia Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, tentunya kita memiliki pengalaman dan juga kita bisa melihat seseorang ketika dia berada dalam kesuksesan, seseorang ketika dia terkenal, maka tidak sedikit yang datang mendekat. Yang datang mengaku sebagai saudara, yang datang mengaku sebagai seorang teman, yang datang mengaku sebagai seorang sahabat. Mereka semua mencari aji mumpung demi kepentingan pribadi. Mengandalkan kedekatan, mereka mengharapkan mendapatkan lebih dari itu. Dan mereka tidak berpikir, mereka telah menjadi beban bagi orang yang mereka harapkan tersebut. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, kendati seperti itu, ada juga memang sahabat saudara yang di dalam suka maupun duka, di dalam susah maupun senang, mereka tetap bersama-sama dengan dia. Mereka inilah yang memang benar-benar hadir sebagai saudara dan sebagai sahabat. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, dalam satu ketika di tengah-tengah pelayanan Yesus, muncul atau ada di situ ibu dan saudara-saudara Yesus. Datang di tengah-tengah pelayanan itu, dan orang di sekitar Yesus memberitahukan kepada Yesus, dan tidak dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Tetapi Yesus menjawab pada pendekatan seperti ini, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Perkataan dan penjelasan Yesus ini memiliki makna bahwa hubungan persaudaraan dalam Tuhan Allah diperluas dengan orang-orang yang hidup dan perbuatannya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Artinya orang yang menganggap dirinya bersaudara dan bersahabat adalah orang-orang yang tidak membawa celaka, orang-orang yang tidak menjadi beban, dan tidak memanfaatkan keberadaan orang lain. Di dalam kesehariannya, mereka senantiasa menunjukkan hidup yang tulus, menunjukkan hidup yang taat kepada Tuhan, dan tidak memiliki niatan untuk menjatuhkan, tidak memiliki niatan memanfaatkan seseorang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang hadir dan selalu ada dalam ketulusan, kesetiaan dan ketaatan sebagai umat Tuhan Allah. Dan tentunya seperti itulah yang kita harapkan. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Penekanan Yesus pada nas ini menegaskan kepada banyak orang bahwa Yesus bukanlah milik pribadi. Dan Yesus juga bukan milik kelompok. Tetapi Yesus adalah milik semua. Sebab semua umat adalah milik Tuhan Yesus. Di dalam hal itulah, jika kita memang ingin menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita ingin menjadi bagian dari yang diselamatkan oleh Yesus, tentunya hidup kita harus menjadi cerminan dari yang kita imani, cerminan dari yang kita percayai, yang senantiasa melakukan terang kebenaran firman dalam hidupnya, dan yang senantiasa berjalan dalam terang kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, tunjukkanlah keberadaanmu. Keberadaanmu adalah sebagai umat yang tertebus dalam Yesus, sebagai umat yang setia dan taat kepada Yesus, sebagai umat
yang senantiasa percaya, yakin, dan beriman kepada Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami senantiasa untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan melakukan pelbagai kegiatan aktivitas kami juga di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.